pembelajaran berikutnya yang kedua yaitu mengenai grafik fungsi kuadrat untuk hari ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan yang tadi, yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi rasional, fungsi linear, dan fungsi kuadrat secara formal, meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Kemudian yang keterampilannya yaitu menganalisa karakteristik masing-masing grafik, dalam hal ini titik potong dengan sumbu, baik itu sumbu X maupun sumbu Y, kemudian titik puncaknya, dan asimtot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi F2X, seper Fx, dan harga mutlak Fx, dan sebagainya. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama, ini kita ambil dari kompetensi yang keempat, yaitu menggunakan konsep daerah asal fungsi untuk menyelesaikan masalah kontekstual tentang fungsi. Yang kedua, yaitu menggunakan konsep daerah hasil fungsi untuk menyelesaikan masalah kontekstual tentang fungsi. Nah, untuk saat ini ataupun kali ini kita akan menggunakan indikator ini yang diharapkan ya, ada dua ini. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk bentuk umumnya saya rasa sudah tidak asing lagi, karena di semester 1 kemarin sudah Ibu singgung sedikit mengenai persamaan kuadrat ya. Nah, jadi bentuknya umum adalah ini ya. Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Kalau persamaan kuadrat kemarin yang kamu kenal bentuk umumnya adalah Ax kuadrat plus Bx plus C sama dengan 0 ya. Bedanya di sini 0-nya diganti dengan Fx karena dia merupakan suatu fungsi. Nah, untuk ini ada ketentuan untuk nilai A, B maupun C, konstantanya ini adalah merupakan bilangan bulat. Dan A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa A-nya di sini tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka dia akan berupa fungsi linier. Karena kita tahu 0 kali X kuadrat itu 0. Sehingga fungsinya jadi Fx sama dengan Bx plus C. Jadi bentuknya sudah berubah, bukan fungsi kuadrat lagi, tapi fungsi linier. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, sedangkan untuk contoh-contohnya, di sini ada Ibu beri 3 contoh, yaitu Fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 3, kemudian bisa juga Fx sama dengan x kuadrat min 16, atau Fx sama dengan 15 ditambah 2x dikurang x kuadrat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk fungsi kuadrat. Nah, karena apa? Ciri-cirinya di sini mencakup kesemuanya ini. A-nya di sini semua tidak sama dengan 0. Jadi untuk yang pertama ini A-nya 2, B-nya 5, C-nya negatif 3. Kemudian yang bentuk yang kedua A-nya 1, B-nya 0. Kenapa 0? Karena yang memuat variabel X tidak ada, sehingga 0. Kemudian C-nya itu adalah negatif 16. Sedangkan untuk fungsi yang ketiga, hati-hati di sini A-nya itu selalu berpasangan dengan variabel yang berpangkat 2. Nah, dalam hal ini yang berpangkat 2 itu yang di belakang ini, bukan yang di depan. Karena sering Ibu menemukan dulu kesalahan ya, menganggap A-nya itu yang 15 karena yang paling depan. Padahal bukan ya. Jadi yang 15 ini adalah C-nya karena dia berupa konstanta. Kemudian B-nya itu adalah 2, C-nya itu negatif 1, bukan 1 ya, karena di depannya itu ada tanda negatif. Nah, sekarang apa bentuk terapan dari grafik fungsi kuadrat itu? Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat ya, sering kita temui ya, tanpa kita sengaja. Itu
dalam jembatan ini, misalnya contohnya ya, ini jembatan terpanjang di Kalimantan, ini Ibu ambil dari liputan 6 ya. Nah, ini jembatan yang terpanjang di Kalimantan. Nah, ini kalau kita lihat ini bentuknya berupa suatu parabola ya, parabola. Nah, untuk contoh-contoh yang lain itu bisa kamu cari sendiri, itu bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana untuk cara menggambar grafik fungsi kuadrat ini? Nah, tentu saja kita harus mengetahui unsur-unsur yang ada pada grafik fungsi kuadrat itu ya. Kita lihat grafik fungsi kuadrat ini berbentuk parabola, tadi sudah Ibu singgung ya. Nah, pertama untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X-nya dulu. Nah, bagaimana untuk menentukan titik potong dengan sumbu X-nya ini? Dengan syarat nilai Y-nya atau Fx-nya itu harus sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, nilai X itu bisa kita cari. Kemudian dengan cara memfaktorkan atau menggunakan rumus ABC. Atau sebenarnya masih ada lagi, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi bisa kita gunakan salah satu dari ketiga cara tersebut. Nah, sehingga dari sini diperoleh titik potong dengan sumbu X di 2 titik. Nah, kecuali nanti titik potongnya hanya 1, karena dia merupakan akar kembar. Nah, titik potongnya itu di mana aja? Nah, karena tadi ada dua titik, maka ada 2 nilai X. Misalnya kita beri nama X1 dan X2, sehingga titik potong dengan sumbu X-nya itu adalah ini X1 misalnya, 0. 0-nya itu diambil dari nilai Y ini. Begitu juga X yang kedua, titik yang kedua itu X2, 0. Nah, ini cara menentukan titik potong dengan sumbu X. Itu kuncinya, itu kalian harus mengingat Y-nya itu harus sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini tentu saja kebalikan dari ini dengan syarat X-nya yang harus sama dengan 0. Kalau mencari titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Kalau mencari titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Nah, setelah itu tentu saja nilai Y ini bisa kita cari dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 tersebut ke fungsi yang diketahui. Sehingga nanti akan diperoleh titik potong dengan sumbu Y-nya yaitu 0, Y misalnya ya. 0, Y diambil setelah mensubstitusikan. Nah, itu 2 langkah sudah yang kita tempuh. Dari sini nanti akan kita dapatkan 3 titik. 3 titik ini bisa juga untuk mewakili sebagian dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, kemudian gambar itu akan lebih baik lagi kalau kita dapat menentukan sumbu simetrinya. Karena kita tahu parabola itu pasti mempunyai sumbu simetri. Nah, untuk mencari sumbu simetrinya ini, rumusnya adalah min B per 2A. B-nya tadi diambil dari fungsi kuadratnya tadi. A-nya juga. Jadi tinggal kita perhatikan di situ. Nah, setelah ketemu sumbu simetrinya, gambarnya juga akan lebih baik lagi kalau kita dapat menentukan titik baliknya. Entah itu titik balik maksimum atau titik balik minimum. Nah, untuk titik baliknya itu dirumuskan dengan min B per 2A, minus D per 4A. D-nya ini diskriminan, hati-hati. Diskriminan itu nilainya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Tentu saja
diambil dari nilai A, B, dan C dari fungsi kuadrat yang diketahui. Nah, itu langkah-langkah minimal yang bisa kalian pakai untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yang berbentuk parabola ini ya, tentu saja. Jadi pertama menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y-nya sama dengan 0. Kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Dan yang ketiga menentukan sumbu simetri. Yang terakhir menentukan titik baliknya. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifat dari grafik fungsi tersebut? Jadi bukan hanya manusia aja yang mempunyai sifat ya. Ternyata grafik juga mempunyai sifat ya, supaya kita bisa menentukan, oh ternyata dari sifat ini grafiknya berupa parabola. Oh, ternyata dari sifat ini grafiknya berupa fungsi linier, dan seterusnya ya. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat di sini ada 5. Yang pertama, jika nilai A lebih besar daripada 0, maka grafiknya pasti terbuka ke atas ya. Jadi kalau A-nya sama dengan 1, 2, setengah, seperempat, dan seterusnya ya, asalkan positif di situ, maka grafiknya pasti terbuka ke atas. Nah, sedangkan kalau nilai A-nya kurang dari 0, dalam hal ini negatif setengah, negatif seperempat, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ke arah kiri, itu maka di sini grafiknya akan terbuka ke bawah. Ini selalu ya, perlu diingat sebelum kalian menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian jika nilai D lebih besar daripada 0, ini diskriminan ya, diskriminan lebih besar daripada 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik berlainan. Jadi misalnya gambarnya ini grafiknya, maka dia memotong di sini. Yang ini X1, yang ini X2, atau sebaliknya yang sini X1, ini X2. Jadi memotong di 2 titik jika nilai diskriminannya itu bernilai positif. Ya. Nah, sedangkan untuk nilai diskriminan sama dengan 0, grafik itu hanya memotong pada 1 titik. Dalam hal ini dikatakan menyinggung. Jadi nanti kalau dalam suatu soal dikatakan bahwa grafik menyinggung sumbu X di titik A misalnya. Nah, berarti dia hanya memotong di 1 titik. Berarti dia nilai diskriminannya itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana untuk grafik yang nilai diskriminannya itu kurang dari 0? Maka grafik tersebut tidak akan memotong sumbu X. Entah itu grafiknya terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah. Jadi nggak harus terbuka ke atas ya, bisa terbuka ke bawah. Begitu juga yang 2 ini ya, yang untuk D lebih besar daripada 0 maupun D sama dengan 0 ya. Jadi asalkan nilai diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, maka grafik itu tidak akan pernah memotong sumbu X. Nah, ini sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang bisa kita lihat pada contoh berikut. Gambar sketsa grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x dikurang 3 dengan domain himpunan semua x sedemikian hingga negatif x lebih besar dari min 4, di mana x anggota bilangan real. Nah, untuk langkah-langkahnya tadi sudah saya katakan, kita cari titik potong dengan sumbu X, kita cari titik potong dengan sumbu Y, kita cari sumbu simetrinya, baru kemudian kita cari titik baliknya. Nah, sekarang dari fungsi f(x) ini perlu kita cermati juga nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Jadi dalam hal ini A-nya itu kalau tidak ada artinya 1 ya, konstanta di depan variabel X kuadrat. Kemudian B-nya 2, C-nya
negatif 3. Nah, sekarang kita cari titik potong dengan sumbu X. Maka syaratnya Y-nya harus sama dengan 0. Y itu bisa diambil dari kata lain Fx. Ya. Jadi jika Fx atau Y sama dengan 0, kita ganti Fx-nya dengan ini. X kuadrat plus 2X dikurang 3. Ini sama dengan 0. Nah, kita lihat karena fungsi kuadrat ini bisa difaktorkan lebih mudah, kita cari faktor dari negatif 3 yang jika dijumlahkan hasilnya positif 2. Jadi, dalam hal ini, X plus 3 faktornya dan X dikurang 1. Nah, ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan X plus 3 sama dengan 0. Yang artinya X-nya sama dengan negatif 3. Nah, sedangkan yang di sini X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, sehingga kita dapatkan dua titik. Ini X1, ini X2. Kita nyatakan dalam notasi titik itu min 3,0. Titik yang kedua 1,0. Nah, ini cara menentukan titik potong dengan sumbu X-nya. Sekarang untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, kebalikannya syaratnya X-nya harus sama dengan 0. Tinggal kita gantikan X-nya pada fungsi tersebut. Setiap ketemu X diganti dengan 0. Jadi 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3. Sehingga F0 sama dengan negatif 3. Karena X-nya 0, Fx itu sama dengan Y, maka Y-nya sama dengan negatif 3. Sehingga melalui titik 0, negatif 3. Nah, ini titik potong dengan sumbu Y. Nah, sekarang untuk penentuan koordinat titik baliknya. Fx sama dengan X kuadrat plus 2X dikurang 3. Tadi sudah Ibu singgung di depan tadi A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 3. Sehingga kita cari XP-nya yaitu negatif B per 2A. B-nya 2, A-nya 1. Karena di depannya fungsi variabel X itu tidak ada angkanya atau artinya 1 ya. Jadi negatif 2 per 2 kali 1. Berarti negatif 1 untuk X titik baliknya. Atau absisnya ya. Terus ordinatnya. YP sama dengan FXP. XP-nya diambil dari sini, negatif 1. Sama dengan F negatif 1. Tinggal kita gantikan dalam fungsi Fx-nya negatif 1 dalam kurung kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 dikurang 3. Maka kita dapatkan YP-nya negatif 4. Sehingga koordinat titik baliknya negatif 1, negatif 4. Nah, dalam hal ini XP ini juga bertindak sebagai sumbu simetri. Sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan negatif 1. Nah, ingat ya, untuk penulisan sumbu simetri, jangan langsung sumbu simetri sama dengan 1. Itu salah ya. Jadi, sumbu simetri X sama dengan negatif 1. Itu perbedaannya ya. Nah, sekarang untuk domain maupun ringnya. Nah, di sini dalam soal tadi ditulis domain itu himpunan semua X demikian hingga negatif X lebih besar dari negatif 4, di mana X-nya anggota bilangan real. Sehingga titik ujung paling kiri itu berabsis negatif 4. Itu berlubang. Berlubang dalam hal ini karena negatif 4 itu tidak ikut. Dan titik ujung paling kanan itu tak hingga.
karena di sini tidak ada batasnya. Jadi semakin ke kanan dia semakin mempunyai nilai, tapi kalau kurang dari 4 dia tidak mempunyai nilai, ya. Sehingga untuk Y-nya sama dengan F dalam kurung negatif 4. Tinggal kita cari nilai Y-nya ke fungsi ini dengan mengganti X sama dengan negatif 4, itu kita dapatkan Y-nya 5. Sehingga koordinat titik ujung paling kiri itu negatif 4,5. Nah, ini kalau kita lihat dalam gambar ini ya, negatif 4,5. Nah, nanti ini penggambarannya itu digambarkan dengan lingkaran yang berlubang ya, tidak dihitamkan ya. Hati-hati karena ini di sini ibu tidak bisa menggambarnya dengan komputer, jadi ibu hanya bisa menggambarkan dalam bentuk ini. Jadi nanti kalau kalian menggambar ini kamu beri pangkalnya ini lingkaran dengan tanpa dihitamkan atau diblok ya, biar berlobang. Kemudian nilai A kalau kita lihat di sini A-nya 1. Karena A-nya 1, tadi di sini dikatakan kalau 1 dia masuknya ke positif. Karena positif grafiknya terbuka ke atas. Sehingga makanya grafiknya ini jadinya terbuka ke atas. Nah, kemudian untuk menggambarnya tadi sudah ditentukan. Ini tadi melewati negatif 3,0 dan 1,0. Negatif 3,0 ini dan 1,0 ini. Kemudian titik yang berikutnya memotong sumbu Y di titik 0, negatif 3. Nah, 0, negatif 3 ini. Jadi sudah 1, 2, 3. Jadi bisa kita gambar ini. Kemudian baru titik baliknya. Jadi kalau 3 ini tadi masih kurang ya. Karena kita tidak tahu titik baliknya di mana. Nah, sekarang untuk menggambar titik baliknya tinggal kita letakkan titik negatif 1, negatif 4. Negatif 1 sini, negatif 4 ini. Jadi letaknya di sini, negatif 1, negatif 4. Sehingga kalau kita gambar sudah dapat ini bagian yang paling bawah dari sumbu X. Nah, untuk gambar selanjutnya tinggal kalian perpanjang ke kiri maupun ke kanan. Ke kiri sudah ada patokan ini dari domain dari fungsi yang diketahui yaitu negatif 4. Negatif 4,5 itu di sini. Nah, untuk yang ke kanan tinggal kalian perpanjang aja bagaimana baiknya supaya gambar itu lebih enak dipandang ya. Nah, kemudian dari sini dari gambar terlihat nilai Y itu terendah pada Y sama dengan negatif 4. Dan untuk nilai tertinggi itu Y tidak terhingga, lebih dari negatif 4. Jadi artinya semakin ke kanan itu nilai Y-nya semakin tinggi. Nah, sehingga daerah hasil grafik fungsinya itu dari negatif 4 sampai tak terhingga, daerah hasilnya itu Y ini dia mempunyai nilai jika Y-nya itu ke atas ini. Yang ke bawah tidak ada nilainya. Jadi Y-nya kurang dari negatif 4 kurang dari sama dengan Y sampai tak terhingga. Nah, tak terhingga itu tidak sama dengan. Nah, karena di sini ada tanda lebih besar, tidak menggunakan tanda sama dengan. Makanya di sini juga tidak sama dengan. Nah, kenapa di sini untuk negatif 4 itu sama dengan? Karena dia merupakan titik ujung ini, titik balik ya. Titik baliknya ini. Sehingga dia
titik baliknya ini merupakan anggotanya, jadi ikut ya. Nah, ini cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana untuk menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat jika misalnya ada unsur-unsur yang diketahui. Nah, ini ada 3 yang perlu kalian ketahui. Misalnya, untuk mencari persamaan grafik fungsi kuadrat, jika diketahui grafik memotong sumbu X di 2 titik, misalnya titik A, X1, 0 dan B, X2, 0, maka persamaannya itu adalah Fx sama dengan A kali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, ini yang jika yang diketahui memotong sumbu X di 2 titik. Nah, sekarang bagaimana jika yang diketahui grafiknya itu hanya menyinggung sumbu X di 1 titik? Maka persamaannya yang dipakai ini adalah ini. Fx sama dengan A dikali dalam kurung X dikurang X1 kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga, grafik fungsi kuadrat bisa dicari jika yang diketahui titik baliknya. Itu persamaan yang dipakai itu adalah Fx sama dengan A dikali X dikurang XP dalam kurung kuadrat ditambah YP. Jadi sebenarnya ini dasarnya adalah yang atas, diketahui 2 titik. X kali X1 kali X dikurang X2. Maka kalau menyinggung sumbu X, ini tidak ada, tinggal diganti kuadrat. Nah, kemudian bagaimana jika yang diketahui titik baliknya? Titik baliknya berarti satunya ini tinggal diganti P, terus tinggal ditambah YP. Jadi depannya masih sama. Nah, ini rumus-rumus cara menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui tentu saja macamnya ya. Entah itu titiknya, titik potongnya, entah itu titik baliknya. Nah, sekarang contohnya kita lihat di sini. Hanya 1 contohnya ya. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 2,0 dan negatif 3,0 serta melalui titik 4,-28. Nah, karena di sini diketahui memotong sumbu X di 2 titik, maka rumus yang pertama yang kita pakai ya ini. Fx sama dengan A kali X dikurang X1 kali X dikurang X2. Jadi kita anggap yang X1-nya 2, X2-nya negatif 3. Jadi tinggal kita masukkan A-nya, kita belum tahu karena tidak ada masih ya. Jadi biar tetap dikosongkan dulu A-nya. Begitu juga X-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya dengan mensubstitusikan titik satunya lagi yang diketahui 4,-28. Artinya 4-nya ini X, negatif 28 itu Y-nya. Jadi kita masukkan F4. X-nya dari angka 4 ini ya. Terus Fy-nya yang ini atau nilai Y-nya. Sehingga kita dapatkan kalau kita substitusikan di sini A kali X-nya 4, ini juga jadi 4 dikurang 2 ke sini, 4 ditambah 3 ke sini. Hasilnya negatif 28. Sehingga dari sini kita dapatkan A-nya sama dengan negatif 2. Nah, karena A-nya sudah ketemu sama dengan negatif 2, maka baru kita substitusikan ke fungsi ini. Ya, sehingga kita peroleh Y sama dengan negatif 2 kali X dikurang 2 dikali X ditambah 3. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan negatif 2X kuadrat dikurang 2X ditambah 12. Nah, ini adalah persamaan grafik fungsi kuadrat jika yang diketahui titik potong
dengan sumbu X-nya itu adalah titik 2,0 dan negatif 3,0 serta melalui titik 4, negatif 28. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Atau mungkin jangan-jangan ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau ini disederhanakan? Misalnya, Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang X ditambah 6. Apakah benar jawabannya ini? Nah, itu salah, berbeda ya. Jadi kalau untuk menentukan titik potongnya mungkin bisa kita sederhanakan, tapi kalau untuk menentukan persamaannya itu tidak bisa disederhanakan. Karena kalau kita sederhanakan, kita kembalikan ke sini, maka dia belum tentu akan melalui titik potong yang diketahui dari soal itu. Sehingga hati-hati ya. Jadi kalau sudah ketemu fungsi kuadratnya, biarpun fungsi kuadratnya itu bisa disederhanakan karena masing-masing konstanta merupakan kelipatannya, tetap di situ jangan disederhanakan. Biar berhenti sampai situ. Oke, sampai sini dulu. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini mungkin tidak terlalu berat. Jika ada yang masih kesulitan, silahkan bertanya. Baiklah, saya tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Selamat pagi, selamat belajar, semoga sukses.